हमदो सना उसी को जो ज़ात जाविदानी. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai acara bincang-bincang terkait ciri orang-orang saleh. Sebagai permulaan, saya minta Bapak Mubalik sebagai narasumber menyampaikan pengantarnya. Kami persilahkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesempatan yang mulia ini, sekalipun kita stay at home dalam rangka penanganan COVID-19. Alhamdulillah banyak berkah yang bisa kita raih. Salah satunya terutama pada saya bisa bekerja dari rumah dan ditemani istri tercinta. Terkait dengan orang-orang soleh ini, ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-70, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyina wasidikina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi di dalam ayat ini disebutkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi nikmat-nikmat ya, berupa nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan orang-orang soleh. Jadi kaitannya dengan tema kita pada bincang-bincang kali ini terkait dengan ciri-ciri orang-orang soleh adalah bahwa orang-orang soleh itu adalah merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Salah satu diantaranya adalah tadi ya, orang-orang soleh. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, di ayat yang lain misalnya di dalam surah At-Taubah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hiduplah kalian bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar. Nah, artinya memang yang dimaksud dengan nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu lebih bobotnya itu kepada nikmat-nikmat secara rohani. Nah, karena ini merupakan perintah Allah Ta'ala untuk kita bersama dengan orang-orang soleh, tentu kita harus mengenal siapa orang-orang soleh itu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan fokus kepada buku Sirul Abdal yang dikarang oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan pada kesempatan ini kita fokus yaitu 3 ciri orang soleh akan kita kemukakan. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tangan saya sudah ada buku Sirul Abdal. Ini buku ini merinci tentang ciri orang-orang soleh yang dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Isinya sangat menarik sekali untuk kita ketahui, karena dengan itu kita kemudian akan bisa memahami sebetulnya siapa orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara tanda yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, yang pertama bahwa orang-orang soleh itu dibangkitkan ketika zaman yang ada padanya sedang ada dalam kerusakan. Nah, bahkan dikatakan perilaku mereka, perbuatan mereka seperti perbuatan binatang saja. Banyak sekali orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan dan sedikit sekali orang-orang yang memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini misalkan bisa kita lihat pada kesejarahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang bangsa Arab pada saat itu sangat lama sekali tidak ada guru rohani yang datang kepada mereka. Rasulullah SAW lahir 571 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa itu diutus kepada bangsa Bani Israel. Artinya bangsa Arab sangat lama sekali tidak ada juru rohani yang datang kepada mereka. Kalau saja misalnya bangsa Arab adalah
keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yang disebutkan dalam sejarah Nabi Ismail itu wafat pada tahun 1779 sebelum Masehi. Artinya memang tidak ada nikmat kenabian atau juru rohani yang datang kepada bangsa Arab ini kurang lebih 2350 tahun. Jadi memang sudah saatnya datang seorang juru rohani yang akan menjadi penerang bagi mereka. Nah, dilihat dari sisi kesejarahan ini sangat tepat sekali Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa ciri orang soleh itu datang kepada mereka yang sudah rusak akhlaknya. Seperti Rasulullah SAW datang kepada bangsa Arab untuk menjadi juru penerang bagi mereka. Kedatangan Rasulullah SAW sebagai orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi tingkatan orang soleh saja, karena beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi yang sangat agung. Datang adalah untuk memperbaiki umatnya, tidak datang untuk mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh umatnya. Maka di dalam sejarah disebutkan Rasulullah SAW sedemikian rupa berupaya mengalihkan perhatian kemusyrikan bangsa Arab kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 360 buah patung yang ada di Ka'bah kemudian dibersihkan oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas penjelasan yang pertama, dan kita lanjut kedua, yaitu apakah benar mereka itu orang-orang yang tidak terkenal secara duniawi? Pemirsa yang berbahagia, pertanyaannya tadi adalah apakah benar karakteristik orang-orang saleh itu pada awalnya mereka tidak terkenal secara duniawi. Merujuk kepada tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam tadi, memang benar sekali bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang soleh dan teladan bagi suatu kaum, pertamanya mereka bukanlah orang-orang terkenal. Mereka tidak didukung secara politis, tidak juga didukung oleh harta yang besar. Tetapi yang mendukung mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang soleh, mereka selalu tenggelam ya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak dikenal ya, secara duniawi. Sebagai contoh misalnya Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering bersemedi ya, merenungi akan apa yang terjadi pada masyarakat beliau saat itu. Ya, melihat kondisinya, melihat ininya, memang di luar kemampuan beliau untuk bisa mengubah itu. Akan tetapi nurani bersih dari Rasulullah SAW kemudian membawa beliau untuk berhalwat dan kemudian bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, setelah itu kebangkitan secara rohani dari orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semikian rupa memperlihatkan keajaibannya. Ya, Rasulullah SAW yang tadinya seorang yang lemah, tetapi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi atau menjadi penuntun bagi bangsa Arab pada saat itu, maka yang beliau takuti tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau menjadi penolong bagi orang-orang yang lemah, beliau menjadi bapak bagi yang tertindas, dan beliau menjadi orang-orang yang menegakkan ya keadilan bagi anak-anak yatim. Tidak ada satupun yang ditakuti oleh Rasulullah SAW kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pada masa awalnya, dan kemudian secara bertahap seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian menjadi terkenal baik secara duniawi maupun secara rohani. Ini kesejarahan yang tidak bisa kita pisahkan ya dari kesejarahan Rasulullah SAW. Sehingga kita dengan mudah akan bisa melihat orang-orang soleh itu adalah seperti itu sebagai ciri yang kedua. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tadi telah disampaikan ciri orang-orang yang saleh yang kedua, yaitu kita mengambil supermodel yang mulia Rasulullah SAW. Dan sekarang kita berlanjut ke ciri orang-orang yang saleh yang ketiga. Hadirin yang saya muliakan, sebagai ciri yang ketiga yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini, mengejar durasi waktu yang diberikan, bahwa
orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang soleh adalah mereka yang mampu mengembalikan hubungan ya, yang menyusut antara hamba dengan Khaliknya, antara makhluk dengan Khaliknya, yaitu mereka ini seibarat tower ya dalam sinyal. Kalau di zaman kita sekarang ini kita analogikan seperti itu. Jadi ketika tower itu posisinya dekat dengan provider kita, dengan HP kita, maka sinyal itu kan akan menjadi kuat. Nah, tetapi ketika kita berada di posisi yang sangat jauh dari tower, maka sinyal itu lemah. Nah, posisi orang-orang soleh adalah seperti itu. Mereka adalah penguat sinyal-sinyal rohaniah dalam hal ini. Jadi ketika masyarakat yang ada pada saat itu tengah jauh sekali dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kehadiran orang-orang soleh itu mengembalikan hubungan yang sangat kuat antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terjadi dengan orang-orang soleh dimanapun mereka berada, pasti akan membuat hubungan yang tadinya tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala kembali menjadi baik. Nah, ini sebagai ciri yang ketiga. Bahasan kita telah selesai. Insya Allah akan disambung pada kesempatan yang lain. Jazakumullah ahsanul jazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.